Kita akan mulai presentasi mengenai geostrategi Indonesia. Ini pertemuan ke-9 Anda, oke? Dan saya kira sudah cukup lengkap 38 orang di kelas Zoom kita siang hari ini. Nah, teman-teman semua di tempat yang masing-masing, kita akan membahas tentang geostrategi. Ketika membahas geostrategi, yang akan kita jelaskan dulu yaitu tentu saja dari pengertian geo dan strategi. Nah, kalau geo itu kalau misalnya kata geo ada yang tahu arti. Teman-teman dulu pernah belajar geografi. Nah, geonya itu apa sih? Geonya itu apa? Bumi. Oke. Geonya itu adalah bumi. Maka ketika ada bumi strategi, lalu apa yang menjadi pengertiannya? Secara benang merahnya, saya baca ini. Kan kalau kita berbicara tentang teori, tentang sebuah konsep, setiap kepala orang bisa jadi ngasih sebuah informasi yang berbeda. Tapi kalau saat saya bawa benang merahnya dan dibacakan, geostrategi itu gimana? Strategi memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Ada kata-kata yang sengaja saya kasih kapital, ya. Ada kata-kata yang sengaja saya kasih kapital. Kata-kata memanfaatkan konstelasi geografi untuk mencapai tujuan nasional. Jadi ketika kita berbicara tentang geostrategi, seandainya tadi dikatakan bahwa geo adalah definisi yang menjadi bumi, bagaimana kita berstrategi dengan kondisi negaranya, sesuai struktur bumi ya, kan negara macam-macam ya dalam bumi itu. Strategi gimana sih buat mencapai tujuan nasional? Itu poin dari geostrategi yang perlu dipahami. Harapannya bisa terimajinasikan. Kemudian, ketika itu adalah pengertian geostrategi, sekarang secara lebih spesifik ya, ada kata Indonesia. Ada kata Indonesia. Ada kata Indonesia, maka dengan negara yang kepulauan, Indonesia punya strategi gimana, untuk apa, untuk masa depan yang lebih baik, aman, sejahtera. Membangunnya apa dulu? Si pimpinannya, pemerintahnya mau apa dulu strategi? Untuk apa lagi ada geostrategi Indonesia? Ya, kesejahteraan, keamanan. Jadi ada strateginya, ada tujuannya kesejahteraan, keamanan. Si rumusan-rumusan strategi ini nanti dirumuskan dalam istilah ketahanan nasional. Jadi seandainya teman-teman ada pertanyaan, apa sih hubungan antara geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu adalah rumusan dari geostrategi Indonesia. Dibalik gitu ya. Balik. Ketahanan nasional itu adalah rumusan dari geostrategi Indonesia. Jawabannya di sana. Ketika kita berbicara tentang sejarah, teman-teman, ini awalnya emang geostrategi Indonesia itu kapan? Geostrategi Indonesia ini. Geostrategi Indonesia ini awalnya digagas ataupun diawali ya dari Sesquad, Sekolah Staf dan Komando ya, Angkatan Darat di Bandung sekitar tahun 62. Awalnya dari sana. Jadi kalau misalnya saya perhatikan ada semacam kegelisahan ya, kalau mungkin saya artikan. Ada yang kegelisahan bahwa yang namanya sebuah negara, yang namanya Indonesia ya perlu dong, ya perlu untuk berstrategi. Teman-teman ataupun senior-senior di Sesquad menyadari, teman-teman di Sesquad menyadari bahwa butuh dikaji strateginya gimana. Karena dulu pada tahun 60-an itu ada sebuah fenomena tentang komunis. Jadi pada masanya, strategi untuk apa? Saya bacain ya. Strategi mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Terlepas pada faktanya pada tahun 60-an adanya sebuah fakta adanya komunis di Indonesia. Komunis di Indonesia itu di Indonesia ada ya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilambangkan di, seperti saya bilang, ada Palu sama Arit. Sekilas membahas tentang Palu dan Arit, itu tuh simbol dari komunis itu bahwa para penggeraknya itu adalah, kalau untuk Palu itu bekerja, kalau Arit itu untuk para petani. Jadi dua dari golongan petani dan bekerja
itu yang akan mengisi, yang akan aktif lah, katakan aktif dalam bidang atau bukan bidang, dalam komunis. Di Indonesia sendiri, komunis itu katakan saya kasih tanda ya, saya katakan silang, saya katakan silang. Maksudnya apa? Jelas akan ada pro kontra ketika kita membahas komunis ya, sisi baik atau buruknya. Tapi yang pasti yang saya ingin cerita di sini bahwa komunis kenapa tidak ataupun dilarang di Indonesia. Jawaban sederhana saya adalah karena kita memakai konsep ataupun berdasarkan Pancasila. Itu jawaban saya. Ada sebuah topik bahasan, oh iya, komunis kan katanya tidak bertuhan, Indonesia tidak bisa tidak bertuhan, sila pertama aja ketuhanan Maha Esa. Ada yang berkata demikian. Tapi kalau kita berkata kepada orang, kepada teman-teman yang punya sudut pandang lain, loh, komunis berbeda dengan tidak bertuhan, komunisme berbeda dengan ateis. Nah, jadi makanya bahasnya bisa jadi panjang. Poin pertama yang ingin saya ceritakan di sini, kita membahas geostrategi Indonesia, kenapa komunis tidak dipakai atau konsep tidak dipakai di Indonesia, karena Indonesia sudah punya Pancasila. Kemudian ada istilah Indochina. Pertanyaan saya kemudian kepada teman-teman tahu nggak Indochina itu daerah mana aja? Yang namanya Indochina itu tuh mana aja sih? Boleh speak up di unmute dulu. Apakah ada yang tahu Indochina itu dari mana aja luasnya atau wilayah atau negaranya? Vietnam, Pak. 1, Vietnam. Terus? Kamboja. 2, hasil penglihatannya, bagus, terima kasih. Dan yang ketiga? Ada 3 negara. Apa coba? Laos, Pak. Laos. Terima kasih. Ketika kita membahas tentang Indochina, bisa jadi ada pertanyaan, Pak, emang Indochina itu di mana? Kan gitu pertanyaannya. Ketika membahas di slide berikutnya udah dibahas tentang Indochina. Indochina adalah sebuah wilayah di daerah yang saya kasih gambar di depan. Ada Kamboja, Vietnam, dan Laos. Vietnam ini, sepengetahuan saya, itu dibagi, ntar ada Vietnam itu ada yang bagian atas, bagian bawah ya. Ada yang atas, yang bawah. Yang dulu, makanya dulu sempat ada sebuah bahasan tentang perang Vietnam, internal, utara, sama selatan. Tapi poinnya ada 3 negara, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Terima kasih. Lalu kita maju lagi ke sejarahnya tentang geostrategi Indonesia. 65, saya bukain semua dulu ya. Oke. Geostrategi Indonesia untuk apa? Untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan. Mengembangkan keuletan daya tahan kekuatan nasional. Jadi maksudnya apa? Sekali lagi, ketika geostrategi Indonesia adalah strategi dari sebuah negara dengan wilayahnya, dengan geonya. Bagaimana berstrategi untuk mencapai sebuah tujuan dari negara, maka jelas harus membangun sebuah negara harus ada penangkalnya bahaya dari serangan-serangan. Karena kalau misalnya saya bilang secara singkat bahwa Indonesia itu negara yang seksi. Negara yang seksi untuk dijajah. Bukan hanya dijajah secara fisik, tapi juga nanti secara pemikiran. Makanya hati-hati, begitu banyak yang ingin merusak persatuan Indonesia dengan cara biasanya mengadu domba. Diadukan. Saya buka dulu. Tadi udah tahun 60-an. Pada tahun 72, kita berbicara sejarah dulu, bahwa ada potensi dari ketahanan nasional dibatasi, jadi bahwa namanya geostrategi Indonesia itu potensi ketahanan nasional. Kemudian penegasannya tahun 74, oke. Yang namanya geostrategi Indonesia ditegaskan nanti sebagai apa? Sebagai kondisi, metode, dan doktrin pendapat gitu ya. Sebuah doktrin, sebuah pendapat, sebuah konsep yang dipegang untuk membangun nasional. Jadi kalau membangun nasional harus latarnya geostrategi. Ketika kita sedikit sudah membahas sejarah ya, hal pertama yang penting kan kalau tahun-tahun itu kan saya kira tidak perlu untuk sekedar diingat 62, 72 dan seterusnya, tapi ketika Anda nanti membaca dan membiasakan mengulang, setahun ini akan ingat dengan sendiri tahun 60-an, 70-an, dengan angka akhir.
Yang penting kemudian dari sifat dari geostrategi adalah ada dua sifat pokok di sana. Yang pertama bersifat daya tangkap. Saya bahas sekilas di sejarah bahwa yang namanya geostrategi Indonesia, strateginya adalah untuk menangkal bagaimana adanya serangan-serangan dari luar. Untuk mempertahankan bagaimana identitas dari negaranya. Jadi biar ngecampur aduk. Setelah ada daya tahan, apalagi sifat pokoknya, yang kedua adalah pengembangan. Yang artinya, geostrategi Indonesia di sini ada hal yang perlu beradaptasi dengan perubahan dari zaman. Nggak bisa hanya itu saja. Karena apa tidak bisa itu saja? Teman-teman, ketika adanya perubahan di dunia ini, maka pilihan manusia itu, kalau kita nggak ngomong negara ya, pilihan manusia itu beradaptasi atau mati. Kalau nggak mau berkembang. Saya kerucutkan yang lebih keseharian lagi. Teman-teman dari kelas 2C saya kira pernah mengalami ketika beli es balok tapi belinya di warung. Beli es balok di warung. Anda mau beli minuman dingin gitu ya, tapi belinya esnya di warung. Kan ketika Anda beli misalnya meser es balok 2.000 beli. Anda mau ke rumah kan ya, dihancurin terus masukin ke es dingin. Tapi seiring kemajuan zaman, pembelian dari es balok itu tidak menjadi laku. Karena apa? Karena ada freezer di kulkas. Orang-orang bisa membuat es sendiri untuk dicampur agar sehingga menjadi lebih dingin untuk minum. Seiring perubahan itu, apakah para penjual es batu itu menjadi demo? Ibu-ibu warung, tete-tete warung menjadi demo. Stop pembuatan kulkas. Hancurkan lemari es yang ada di toko-toko. Karena ada yang kulkas, ada lemari es, saya nggak bisa jualan es batu. Kan konsep berpikirnya bukan demikian, bukan karena adanya perubahan, tapi kemudian perubahan harus dihancurkan, bukan. Tapi bagaimana penjual es batu ini beradaptasi? Hal yang serupa ketika berbicara tentang ojek online dan ojek konvensional. Pada awal-awal adanya ojek online ini kan menjadi pro kontra. Sampai-sampai kalau misalnya di sebuah komplek atau wilayah ada tulisan spanduk ojek online masuk benjol. Ada ojek-ojek konvensional yang sampai dengan demikian memasang spanduk untuk menghindari ojek online masuk. Tapi ada juga saya temukan yang ojek online itu mempersilahkan. Tulisannya rezeki sudah ada yang mengatur, ojek online silakan masuk. Yang ingin saya cerita, pada akhirnya ketika dari awal ada pro kontra sampai sekarang, kemajuan teknologi, kemajuan zaman bukan hal yang untuk dilawan. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan. Termasuk bagaimana untuk bersrategi. Saya keluarin dulu ya. Tentang perkembangan. Poin ini adalah poinnya. Gagasan pertahanan nasional, TANAS itu pertahanan nasional ya. Dari 60 itu kita dilakukan oleh seluruh rakyat. Jadi bukan hanya pemerintah saja. Sama ketika ada yang bertanya, konsepnya mirip nih, ada yang bertanya. Misal, Pak, pemerintah tuh kerjanya ngapain aja? Pak, bagaimana tentang pemerintah? Pemerintah secara luas ya, bukan hanya dari eksekutif aja dalam artinya presiden dan menteri. Hal yang menarik adalah untuk membangun sebuah negara itu melibatkan semua unsur dari rakyat, termasuk pertahanan nasional, seluruh rakyat. Maka sebuah konsepnya adalah kita tidak hanya melulu apa yang dikasih negara sama kita, tapi apa sih yang bisa kita kasih untuk negara? Atau secara konsep lebih kecil lah dalam organisasi kecil keluarga. Kita tidak selalu bertanya kepada orang tua kita, Pak, Ma, jajan terus menerus bertahun-tahun seperti itu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah sebagai anak apa yang bisa kita berikan kepada orang tua? Makanya ya, yang namanya keluarga itu kan bukan cuma orang tua tapi seluruh bagian. Yang namanya negara Indonesia bukan cuma pemerintah tapi seluruhnya. Makanya rakyatnya ini andil untuk apa? Diperjelas lagi di tahun 63 untuk menghadapi kekuatan yang membahayakan kedaulatan yang bawahnya adalah dasar hukum. Lebih mengerucut sekali lagi ketika ketahanan nasional merupakan rumusan dari geostrategi kan gitu ya. Maka hakikatnya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Gambar yang menarik ketika Bhinneka Tunggal Ika, diversity in unity, orang-orang bilang perbedaan dalam kesatuan. Sebuah gambar yang menarik yang menurut saya sarkasem, di mana ada bebek-bebek ya, atau mungkin kalau saya keingetannya itu ayam yang dicat piloks itu loh, yang di sebelah sekolah dasar itu suka ngeliat ya, dicat si ayam itu yang kecil-kecil itu pada beli anak-anak. Hal yang menarik di sini ketika ada perbedaan adalah semua bersatu.
Yang menjadi sederhana bebek aja bisa. Mengapa manusia menjadi relatif sulit ya untuk blending ya, untuk saling bersatu. Jawaban saya ketika kenapa bebek menjadi mudah karena ada ego dari manusia, keakuan manusia yang kadang-kadang menjadi sulit ditaklukkan pada beberapa masyarakat, pada beberapa orang. Bukan tentang sukunya, bukan tentang dari kulitnya, tapi bagaimana sebenarnya pendidikan itu diajarkan oleh orang tua ataupun yang mengajarkan. Itu hal mendasar dari pendidikan untuk berbineka tunggal ika. Dalam mewujudkan ketahanan nasional ada asas-asas. Saya keluarin semua dulu ya. Ada asas-asas dari ketahanan nasional. Jadi namanya asas itu kan dasarnya yang melandasi. Jadi ketika ketahanan nasional akan diaplikasikan, yang dicermati bagaimana tentang kesejahteraan dan keamanannya. Karena ketika manusia sejahtera dan merasa aman, dia bisa lebih optimal. Hal sederhana kesehari-hari, bagaimana Anda bisa tenang di rumah misalnya untuk tidur ketika Anda sadar misalnya di tempat Anda hari itu sedang ada maling berkeliaran. Kan Anda bisa jadi lebih nyaman misalnya ternyata si ketua RT bilang, oke, yaudah kita mau harga ada ronda bergiliran. Kan lebih tenang untuk menjamin ketahanan nasional. Tentang kesejahteraan, bagaimana orang bisa menjadi produktif, bisa menjadi kreatif, sedangkan belum sejahtera misalnya, jangan dulu masalah yang kebutuhan sekunder ataupun tersier, kebutuhan yang lapis kedua tapi kebutuhan pertama yang sejahtera, udah makan aja belum, perutnya udah cukup kenyang atau itu kan perlu dicermati untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kesejahteraan, keamanan masuk yang asas kedua, menyeluruh, terpadu. Prinsipnya itu. Menjadi pertanyaan jelas di otak Anda, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang belum merasakan kesejahteraan atau keamanan? Nah, ikhtiar seluruh rakyat Indonesia di sana. Sekali lagi, kita tidak melulu melimpahkan ini kepada satu pihak saja. Bagaimana dari satu pihak saja, pemerintah saja atau orang daerah, tapi seluruhnya bekerja sama di sana. Ada kesadaran untuk bersama. Ketika ada kata mawas itu kan mengevaluasi. Bagaimana evaluasi ke dalam dan evaluasi keluar. Bagaimana ketahanan nasional menghadapi yang dunia luar gitu ya. Dunia luar ataupun yang kondisi di dalam. Itu semua juga diliputi dengan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan bagaimana sebagai seorang keluarga tidak menjadi terlalu kaku, tapi adalah hal yang bisa menjadi fleksibel tapi dalam koridor yang masih sehat ataupun benar. Tidak menjadi kekeluargaan tapi membela yang salah. Ini asas-asas menjadi dasar. Saya buka tentang sifat ketahanan nasional. Ketika ketahanan nasional, kita perlu untuk menjadi mandiri. Agar apa ketahanan nasional kita menjadi mandiri? Dengan kita lebih mandiri, artinya semua perputaran bisa dihasilkan dari dalam negara sendiri. Jadi tidak hanya tergantung dari negara lain, tidak hanya tergantung dari negara lain. Ada bagian yang mandiri, unggul di sana. Sekiranya memang dalam sebuah negara pasti punya katakanlah keunggulan tersendiri ya. Ada negara yang potensinya apa nanti saling bekerja sama antar negara itu. Kan gitu. Saling bekerja sama antar daerah itu. Poinnya adalah ketika negara mempunyai keunggulan, nanti punya daya tawar untuk bekerja sama. Akan ada kemandirian. Hal yang menarik aja, tempoh hari ketika kita teman-teman, saya kira sudah belajar tentang geopolitik ya, sebelum ke geostrategi ya. Ketika berbicara tentang geostrategi, berstrategi dari kondisi bumi, berpolitik. Politik itu kan cara bersikap. Kembali ketika ngomongin kemandirian, orang-orang punya keunggulan di sana, teman-teman dari BC, yang saya mau cerita misalnya pada di daerah Indonesia yang luas ini, dengan kepulauannya, ada banyak laut, ada ide misalnya. Ini saya baca dari tulisannya dari namanya Mardi.
Mardika itu berkata bahwa ada semacam jalan tol yang bisa untuk menarik upah untuk kapal-kapal yang melewati di Indonesia. Hal-hal itu bisa punya posisi tawar sehingga Indonesia menjadi lebih mandiri, dia punya super power. Dinamis, ada perubahan. Perubahan dari siapa? Jelas ada perubahan dari orang-orangnya, kebudayaannya berubah, maka sikap dari pertahanan nasional juga akan senantiasa. Bagaimana wibawa dari ketahanan nasional dari sebuah negara dilihat oleh negara lain. Ini perlu dipelihara tentang kewibawaan. Untuk mewujudkan ketahanan nasional, jelas butuh konsultasi dan kerjasama. Karena itulah negara-negara itu untuk kerjasama. Seperti saya bilang di poin pertama tadi, ketika negara sudah memiliki dari keunggulannya, lalu akan kerjasama dengan negara. Nah, ini yang terpenting teman-teman. Ketika tadi berbicara asas dan bersifat, lalu kita akan berbicara tentang konsepsi dasar ketahanan nasional. Saya buka dulu ya. Saya baca dulu. Oke, saya minta bantuan baca. Nanti ke teman-teman yang di sini. Saya buka layar. Ajeng nyimak, Jeng? Masih nyimak sini, Jeng? Halo? Ajeng koleksinya jelas? Tidak jelas? Nadia ada? Nadia Rahman? Iya, Pak. Oke, Nadia. Nah, bantuin baca yang model Astagatra ini dari atas sampai bawah. Baik, Pak. Oke. Model Astagatra, Trigata kehidupan alamiah, Gatra letak dan kedudukan geografi, Gatra keadaan dan kekayaan alam, serta Gatra keadaan dan kemampuan pendudukan. Oke, terus sampai ke bawah. Yang kedua, Pancagatra kehidupan sosial, Gatra ideologi, Gatra politik, Gatra ekonomi, Gatra sosial budaya, dan Gatra pertahanan keamanan. Oke, makasih Nadia. Nah, teman-teman, saya akan membahas ini merupakan konsepsi dasar dari ketahanan nasional. Jadi ketika konsepsi ketahanan nasional akan dilakukan, secara teknisnya hal ini akan dilakukan. Gatra-gatra ini akan dilakukan. Kita awali dengan yang pertama, tentang letak dan kedudukan geografi. Secara posisi Indonesia negara kepulauan, archipelago maksudnya di sini, archipelago state, negara kepulauan. Tapi ada juga secara posisi geografi ada yang disebut landlocked country. Yang pertama itu landlocked country. Landlocked country itu seandainya ada negara, tapi itu di tengah-tengah negara lain. Misalnya kalau kita ingat-ingat ada peta Eropa ya. Di Eropa, di benua Eropa itu ada yang negara-negara yang di atasnya misalnya negara lagi, di bawahnya negara lagi, di kirinya negara lagi, yang kanannya negara lagi. Negara yang ada di tengah-tengah itu disebut landlocked country. Jelas dengan posisi demikian nanti dia punya kebijakan strategis sendiri terhadap negara ini. Ada island state, di mana adanya satu negara yang satu negara nanti misalnya yang dikelilingi dengan laut. Nah itu kebijakannya beda lagi sama negara yang terpecah-pecah luas kayak Indonesia, makanya negara kepulauan. Nanti punya strategi masing-masing. Jadi ada strategi masing-masing. Yang kedua, gatra yang kedua di sini adalah tentang kekayaan alam. Keadaan kekayaan alam Indonesia, saya katakan sih dapat menimbulkan berbagai masalah. Saya munculkan dulu di sini. Masalahnya apa? Masalah yang mungkin terjadi. Ada distribusi potensi alam dunia yang tidak merata. Oke, itu pertama bisa menimbulkan. Artinya itu bisa menimbulkan masalah kan? Kalau saya berbicara tentang sebuah konsep, itu bisa jadi dua sisi mata uang ya. Artinya apa? Artinya tuh ketika kita melihat dari sisi bisa menimbulkan masalah, tapi ketika di sisi lain ini bisa memicu atau menstimulasi sebuah kreativitas untuk menciptakan solusi. Semua benda ini memiliki dualisme dalam kehidupan kita. Seperti kita punya kemampuan atau biasa berbela diri, kita bisa menganiaya orang lain yang kemampuan itu atau bisa jadi membela diri. Nah, maka ketika keadaan ataupun kekayaan alam itu bisa menimbulkan masalah, kekayaan alam ini menjadi masalahnya apa? Penyebarannya tidak merata. Yang kedua apa? Oke, seandainya dipakai, ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak.
yang ingin saya munculkan contoh di sini tentang keadaan kekayaan alam. Bagaimana pada ketika suatu titik di depan nanti ada minyak bumi di dunia itu sudah habis. Minyak bumi dunia itu sudah habis. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana orang secara sederhana mau berpergian lah. Bagaimana orang akan menggunakan alternatif dari minyak bumi. Ternyata seperti saya bilang dari dua sisi mata uang, ada orang-orang yang terpikirkan bahwa oke, ada kreativitas untuk menciptakan solusi. Di depan ini ada foto di majalah Time yang saya dapatkan, ada namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla ini memiliki sebuah pemikiran bahwa dia sudah pada zaman dulu ini beliau sudah meninggal. Pada zaman dahulu beliau sudah terpikirkan bahwa dunia ini di masa depan akan tiba pada satu titik bahwa minyak bumi menjadi langka. Terus dia berpikir bagaimana caranya untuk tetap bisa menggunakan sumber energi. Akhirnya ditemukan apa? The sign of burning. Sign of burning. Jadi maksudnya ada pembakaran ini dari air. Nikola Tesla menemukan bahwa air minum kita, air biasa gitu, itu unsurnya adalah H2O, ya, H2O air. Ketika H2O air itu terdiri dari dua unsur, hidrogen sama oksigen. Terus Nikola Tesla berpikir bahwa ketika unsur hidrogen sama oksigen, seandainya unsur hidrogen ini bisa lepas dari oksigennya, sehingga nanti hidrogen ini bisa menjadi bahan bakar, lalu oksigennya kembali dilepaskan sehingga tidak akan mengurangi polusi. Ini sudah ditemukan. Hanya saja menariknya ketika saya meneliti sejarah dari Nikola Tesla, penemuan beliau ini tidak berlanjut ataupun ada hambatan. Hambatannya saya kira dari orang-orang yang belum siap untuk adanya sebuah sumber potensi yang luar biasa. Karena kalau bahan bakar dari air bisa meluas, jelas minyak bumi yang banyak akan menjadi kurang laku. Misalnya di sana. Nikola Tesla bahkan dari literatur yang saya baca, meninggalnya itu dibunuh oleh siapa ya? Bisa jadi orang-orang yang nggak suka, ada penemuan-penemuan yang bisa jadi memudah. Ada konflik kepentingan di sana. Apalagi. Kemudian ketika mencari Gatra yang selanjutnya adalah bagaimana keadaan dan kemampuan penduduk. Ini perlu diwaspadai. Jadi ketika jumlah penduduk semakin banyak, keadaan sama kemampuan penduduk itu tuh ada golongan orang-orang yang putus sekolah, terus rendah tingkat kesejahteraan. Tadi saya sudah bicara bahwa hal-hal primer yang utama itu ketika mempertahankan kita menuju ke tanda nasional, sejahtera belum si masyarakat. Itu yang perlu secara artian sederhana. Sejahtera bukan selalu untuk kebutuhan yang kedua dan ketiga sih. Udah makan aja, sehingga cukup makan. Ketika itu susah dipenuhi, akibatnya apa? Bisa ada kriminal ujung-ujung. Saya mengambil contoh sebuah cerita. Teman-teman yang ada di kelas 2C, ada yang pernah ke daerah Buah Batu di Bandung? Di kelas 2C. Di Bandung itu daerah namanya Buah Batu. Dekat-dekat antara Laswi, BKR, sama Soekarno-Hatta di sana. Anyone? Ada yang pernah ke daerah sana belum? Saya akan menceritakan. Ada. Juwita pernah? Oke, Juwita pernah. Juwita di daerah Buah Batu, ke daerah mana ya, Ju? Kamu pernah ke daerah mana ya, Ju? Jalan apa ini? Komplek Wartawan. Di Komplek Wartawan? Ada keluarga di sana atau gimana? Enggak, nganterin saudara. Oh, rumahnya di sana saudara? Kampus Rumah saudara? Pasundan. Di sana saudaranya, Ju? Kampus Pasundan, Pak. Oh, ke kampus Pasundan kuliah. Nah, Juwita, kamu enggak di Jalan Wartawan itu tuh kalau kamu ngelewat itu tuh polisi tidurnya banyak, bener ya? Iya. Pernah ngelewatin? Oke. Terima kasih Juwita konfirmasi. Nah, saya mau cerita ke teman-teman semua bahwa cerita ini bukan karangan saya tidak berbohong. Mau cerita adalah sebenarnya. Nah, jadi waktu itu tuh pas lagi kondisi malam, saya lagi jalan, itu ada terus ada kan karena di sana kan tadi Jiro udah bilang ya ada kampus Pasundan di sana. Sebenarnya di sana tuh daerah kos-kosan banyak gitu. Jadi mahasiswa banyak yang tinggal di sana. Kalau perempuan kan kalau biasa tuh kalau megang tas tuh kan biasa di lengan ya, di lengan.
biasanya naruhnya di lengan terus taruh di samping gini. Nah, ini biasanya perempuan gitu, tasnya atau dijingjing dipegang. Ketika itu di jalan wartawan Buah Batu itu tuh ada jamret, itu ditarik paksa, tasnya bang, ditarik paksa, akibatnya si perempuan ini mahasiswa ini jatuh, ditarik jatuh, jalan, terus dia teriak, maling kan. Itu warga yang rumah ya, termasuk saya keluar, termasuk saya juga lari, saya lari di situ. Ternyata pas lari itu dikejar sama warga gitu, dikejar. Yang bodornya adalah, yang lucunya adalah, yang saya mau cerita apa, ini saya bisa lihat, pastikan si pencurinya bukan orang daerah sana. Kenapa? Dia tancap gas, pakai motor tancap gas, cepet banget. Terus apa resikonya? Banyak polisi tidur. Jadi dia nabrak dung sampai polisi tidur yang keberapa, akhirnya dia mental. Motornya kemana, orangnya kemana. Orangnya itu sampai jatuh itu kebentur sama semacam pembatas jalan gitu. Yang itu yang di belakang, orang yang di belakang. Jadi memangnya kalau misalnya naik motor ketika dibonceng ya, yang paling tahu mau bahaya, mau kecelakaan tuh yang di depannya. Yang di depannya kan nggak tahu apa-apa, dia cuma ngeliat dari punggung dari orang. Tapi yang di depan kalau mau jatuh dia udah siap-siap nih, mau nahan dan sebagainya. Yang belakang terbang, yang di depan jatuh. Ini 2 orang. Yang belakang terbang ke sana kebentur, kabur temennya. Yang saya mau cerita adalah seorang yang jatuh ini, ketika udah jatuh berdarah, datang warga mau dipukul. Warga kan biasanya ada warga-warga yang sok hakim sendiri gitu ya, kan mengadili. Ternyata udah berdarah, terus warganya bilang, geus getihan geuning terjadi nenggolna. Dicek KTP-nya, dicek kartu pelajarnya, bukan KTP. Dan diketahui yang di belakang ini, yang masih megang tas ini, masih sekolah di SMP. Dia bukan orang sini, rumahnya daerah tempat lain, Bandung. Artinya dia datang secara acak, gue melihat ada kemungkinan bisa melakukan kejahatan, ada kesempatan ini. Yang saya mau cerita di bagian ini adalah ketika adanya orang-orang yang tidak terdidik atau masyarakat bagian kita yang tidak terdidik, ini tidak putus sekolah. Yang saya lihat contoh dari sini dia masih belajar karena ada kartu pelajar. Hanya saja kalau rajin belajarnya saya nggak tahu ya, yang pasti dia terdata di sebuah sekolah. Tapi ketika orang tua menjadi angkat tangan terhadap kualitas pendidikannya, akibatnya dia menjadi frontal belajar ke sana. Muncul tindakan-tindakan. Makanya dalam halnya bagaimana solusi untuk meminimalisir tindakan di kriminalitas ini seiring keadaan kemampuannya. Solusi saya tetap pada satu, bagaimana tentang kualitas dari keluarga itu ditingkatkan kualitasnya. Orang tua, kemudian anak. Itu benteng awal. Ketika kita berbicara tentang komposisi penduduk, perhatikan, saya buka semua ini. Ketika kita berbicara tentang komposisi penduduk, tentu komposisi ada di kelompokannya, dia penduduk daerah. Distribusi penduduk di Indonesia juga penyebaran tidak merata. Saya ambil contoh aja, tahun 2016-2017 ketika saya sempat tinggal di Bali, saya merasakan, mungkin daerah lain juga sama ya, tapi karena saya mengalami sendiri yang saya ceritakan adalah Bali. Ketika saya Balinya bukan di kota, katanya bukan di Denpasar gitu ya, saya ke daerah lain, itu jarak antar rumah tuh bisa jauh gitu. Jarak antar rumah itu jauh. Jadi saya kira makanya kenapa sih dikatakan penyebarannya tidak merata. Orang-orang terkumpul di Pulau Jawa. Makanya sempat ada wacana bagaimana sih pusat pemerintahan akan dipindahkan. Apalagi dari distribusi penduduk yang kurang optimal, fasilitas pembangunan yang kurang memadai di banyak tempat. Kurang memadai hal yang menarik. Kadang-kadang orang membangun gitu ya, karena ada banyak unsur, banyak kepentingan yang terlibat, pembangunan menjadi tidak sesuai dengan konsepnya sehingga menjadi mudah banjir. Hal gampang kalau di Bandung ya, nggak usah di Bandung teman-teman, kalau Anda pernah di Stikes, Anda kan di Stikes ya, Anda di Stikes tuh kalau pulang dari kampus itu tuh mau ke daerah
dari kampus belok ke kanan tuh apa? Leuwiga aja ya teman-teman. Kalau mau lewat ke kanan yang lewat deket jalan tol itu daerah apa namanya? Kalau dari kampus tuh kita yang mau keluar lewat jalan tol itu jadi kampus ngambil ke kanan. Daerah apa ya? Kalau dari Stikes itu saya nggak nama daerah. Ada yang bisa ngingetin apa nama daerahnya kalau di sana di Stikes itu? Yang belakang atau yang ke pinggir Pak? Ada yang Cibeber, ada yang Cibeber itu yang suka itu kan, yang suka banjir itu bener ya? Kalau hujan besar? Nggak juga. Oke. Kalau yang daerah suka kalau hujan besar itu suka banyak genangan tuh daerah apa di sana kalau keluar kampus? Daerah apa? Anda pernah ngalamin belum? Saya pernah ngalamin dulu saat sebelum online gini mau pulang hujan besar, itu nggak bisa lewat di sana. Yang pada poinnya yang ini saya ceritakan bahwa harus ada sebuah strategi juga tentang penyiasatan pertumbuhan dari pembuatan rumah-rumah. Ya kan, penduduk makin banyak ya. Makanya sekarang kalau orang buat rumah tempat tinggal kan ke atas ya. Makanya musimnya rumah susun, apartemen. Karena kalau untuk ke pinggir itu menjadi udah susah. Lahannya mau di mana lagi gitu. Pertanyaan lahannya mau di mana lagi. Itu kan menjadi pertanyaan. Itu dari jumlah. Lalu bagaimana kualitas penduduknya ketika berbicara? Kualitas itu intelektualnya, mentalnya, spiritualnya kan menyeluruh. Dari intelektual, misalnya kalau kita artikan intelektual kecerdasan, masyarakat Indonesia, orang tua perlu menyadari bahwa yang namanya kecerdasan bukan sekedar IQ, tapi orang punya banyak kecerdasan. Misalnya saya mengacu pada konsep teorinya Ralph Gardner, kecerdasan majemuk. Ada orang yang cerdasnya secara kinestetik, maka dia menjadi atlet misalnya, atau menjadi orang-orang yang perlu bergerak. Bukan sekedar semua nyaman untuk belakang meja dan belajar kan? Bukan itu. Perlu dipahami. Karena ketika orang tua memaksakan ketika anaknya menjadi orang lain, ini hal yang berbahaya. Dia ngikutin untuk kesuksesan orang. Itu trigger. Kemudian berbicara tentang aspek Pancagatra. Saya bawain semua dulu ya. Saya bawain dulu semua. Yang pertama adalah tentang aspek ideologi. Ideologi itu idea itu gagasan. Logi itu kan logos itu ilmu tentang gagasan. Gagasan apa contohnya di sini yang saya angkat? Misal liberalisme. Ketika berbicara tentang liberalisme, karena bebasnya, yang saya ambil contoh misalnya gambar yang di atas. Saya temukan, saya dapat berita bahwa kenapa harga sebuah barang bisa menjadi lebih murah? Karena si upah pekerjanya itu bisa lebih murah. Bisa lebih murah karena yang dipekerjakan misalnya anak kecil yang mau dibayar berapapun. Kemarin juga kalau baca berita ya, ada isunya bahwa ada es krim yang pekerja juga dibayar murah, sehingga harga es krimnya enak tapi murah, relatif murah. Nah, ini sebenarnya itu dilematis teman-teman, dilematis. Misalnya secara aturan, ya tidak bisa mempekerjakan anak. Secara aturan, ya ini tidak bisa untuk membayar murah. Tapi yang menjadi pertanyaan, si pengusaha bilang, lah orangnya mau saya bayar segitu. Kenapa orang-orangnya mau? Kenapa anaknya mau? Kenapa ada yang sudah dewasa mau dibayar yang katakan relatif murah? Karena mereka tidak punya banyak pilihan. Tidak punya banyak pilihan untuk menentukan apa yang mau saya kerjakan. Kenapa orang-orang tidak punya banyak pilihan? Kenapa ada orang yang kurang punya pilihan? Karena kualitasnya rendah. Ketika kualitas kita semakin relatif tinggi, terus belajar, kita semakin banyak punya pilihan menentukan jalur kehidupan kita mau aktif di mana aja. Tetapi, ketika rendah kualitasnya, ya kita nggak bisa mengubah. Itu liberalisme. Bebas. Tapi tadi saya ngasih contoh es krim, bukan berarti Indonesia liberalisme. Itu saya contoh yang tentang nyambung ke ke contoh yang ada tentang buruh yang murah. Kalau di luar negeri sana, negara yang menerapkan liberalisme, ya ada kebebasan lebih di situ. Yang jelas, tetap ternyata pada konsepnya ada batasan di situ, tidak bebas, walaupun konsepnya liberal. Komunisme di awalnya sempat dibahas. Hal yang menarik komunisme adalah adanya
perkataan dari Karl Marx. Karl Marx bilang, religion is the opium of the masses. Dalam sebuah literatur, saya baca bahwa sesungguhnya agama adalah candu pada masyarakat serta merupakan sebab pada kemunduran dan pelemahan. Itu kata Karl Marx. Menjadi pertanyaan kemudian, kenapa Karl Marx bisa berbicara demikian? Kenapa Karl Marx bilang bahwa agama itu seperti candu yang menyebabkan mundur dan kelemahan seperti orang-orang yang nyandu gitu? Ternyata fakta yang ditemukan Karl Marx pada masanya, Karl Marx menemukan ada orang-orang yang mengaku beragama, dan terjebak pada ritual, tapi nggak paham ritualnya seperti apa, nggak paham ritualnya seperti apa, maksudnya apa, sehingga tidak ada aksi ataupun kerja nyata yang menunjukkan yang membuat damai, yang membuat damai. Maka menjadi solusinya bagaimana dipahami tentang agamanya. Saya mengambil contoh misalnya yang sering umum pada bulan Ramadan, ketika misalnya ada orang-orang sekelompok masyarakat yang melakukan sweeping, masuk ke rumah makan, dobrak, gitu, wah, berteriak, gitu. Nama Tuhan, Allahu Akbar, keluar, tutup warung. Ini bulan suci, kan? Ini adalah bulan puasa. Kenapa Anda semua tidak menghormati kami yang berpuasa? Kenapa Anda semua membuka warungnya? Kan sebenarnya hal sederhananya adalah ketika ditanya kenapa Anda tidak menghormati yang berpuasa, pertanyaannya kenapa Anda tidak menghormati yang tidak berpuasa? Bahkan orang-orang Islam sendiri pun ada yang memberi hak untuk tidak puasa. Ya, ada haknya gitu. Kenapa itu terjadi? Itu Karl Marx memotret fenomena itu di masa lalu, kemudian memperkirakan bahwa inilah kenapa orang-orang yang sibuk terjebak pada melakukan ritual tapi nggak apa-apa melakukan itu maknanya apa. Itu contoh ideologi, pembahasan ideologi. Kita masuk. Saya buka dulu. Yang kemudian adalah aspek politik. Teman-teman, ketika kita membuka kamus bahasa Indonesia, pengertian politik adalah cara bersikap. Teman-teman bisa cek setelah ini. Maksudnya apa? Yang namanya politik, Anda ataupun saya ataupun kita semua tak mungkin antipati atau menutup diri terhadap politik. Kenapa? Karena politik ada dalam kehidupan sehari Indonesia. Contoh, saya ambil contoh misalnya. Saya ambil contoh ke siapa yang di sini? Pancaca misalnya. Putih hadir, Putih hadir, Pak. Oke, Put, kamu tempat tinggal kamu di mana, Put? Daerah mana sih? Kita jadiin contohnya. Daerah? Ke Cimahi? Ya, di dekat Cimahi. Oke, dekat Cimahi. Nah, saya ceritanya gini. Misalnya, saya ngambil contoh Putih ya. Saya dan Putih adalah sepasang kekasih. Lalu ketika di hari Sabtu, malam itu saya datang ngapel ke rumahnya Putih. Terus saya datang ngapel ke rumah Putih, saya bawa martabak ke rumah. Bawa martabak asin, bawa martabak manis. Terus saya bilang, Put, ini buat papap ya. Saya bilang, nah, ketika saya melakukan itu sebagai kekasihnya Putih, itu adalah politik saya, cara bersikap saya untuk membuat katakan arah kehidupannya menjadi lebih damai, lebih maksimal. Politik itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi nggak bisa dihindari, nggak bisa menjadi. Saya tidak berurusan dengan politik. Ketika bicara dengan yang lebih luas, jelas ada politik dalam negeri, ada politik luar negeri. Kemudian bagaimana ketahanan pada aspek-aspek politik. Saya kasih gambar di luar. Ketika berbicara tentang politik itu identik dengan misalnya papan catur. Jadi ketika kita melihat ada pion-pion yang bergerak, sebenarnya itu ada raja, ada menteri yang di belakang, perlu diketahui itu siapa. Fenomena sekarang yang baru-baru aja, ketika ada keseruan politik, bagaimana ada kerumunan besar yang melanggar protokol kesehatan. Kan yang harus dilihat adalah apakah orang-orang berkerumun, atau siapakah yang mengatur atau bisa sehingga memperbolehkan mereka yang berkerumun. Yang lebih luas lagi, contoh ketika ada politik di dalam negeri ataupun luar negeri tentang kepercayaan terhadap sebuah partai politik. Orang-orang masyarakat tidak percaya kepada partai politik. Makanya kenapa? Makanya pada faktanya muncul calon independen. Ada calon independen keluar.
Itulah makanya kenapa ketika ditemukan faktanya banyak masyarakat yang jadi golput, golongan putih. Nyoblosnya misalnya banyak gitu. Kan cara untuk golput bisa tidak nyoblos walaupun nyoblosnya banyak. Kenapa orang-orang memilih nyoblosnya banyak? Biar kertas suaranya tetap dipakai, nggak dipakein sama orang lain. Kenapa terjadi fenomena ini? Karena fenomena terjadi orang-orang kepercaya lagi. Setelah apa janji politiknya ditepatin. Makanya pengenalan dari calon kandidat politik pun menjadi penting. Maka diwujudkanlah bagaimana ketahanan nasional setelah mengetahui suasana politik. Itu aspek politik. Kemudian kita melihat bagaimana mengenai aspek ekonomi. Kita melihat aspek ekonominya. Kita buka dulu. Ada pertanyaan biasanya dari masyarakat kita bahwa ketika Indonesia ada disebut dengan negara agraris, tapi kenapa ada sebuah masa, adanya sebuah kondisi Indonesia malah melakukan import beras dari negara? Itu kan pertanyaan. Makanya orang-orang ada yang memaki pemerintah. Pemerintah golput, sensor. Kenapa mesti import dari beras? Indonesia kurang apa dan seterusnya. Ketika kita melihat perekonomian Indonesia dan ketahanan pada aspek ekonomi, yang perlu diperhitungkan ternyata apa jawabannya? Bukan hanya kebutuhan sehari-hari, tapi yang namanya pengelolaan pemerintah, pengelolaan negara harus punya cadangan. Seandainya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, misal ada yang bencana sehingga membutuhkan stok yang lebih banyak, dan sedangkan produksi kita pada faktanya tidak bisa mencukupi. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini ketika berbicara tentang aspek ekonomi yang dilihat secara luas. Ada hal menarik di berita Tempo Hari ketika ada mahasiswa di Jakarta memprotes kebijakan dari Ibu Sri Mulyani. Kemudian Ibu Sri Mulyani saya baca karena si mahasiswa itu dari Fakultas Ekonomi. Komentar beliau adalah udah beresin dulu aja kamu. Kuliah dulu yang benar, baca dulu yang benar aturan tentang cara bermainnya. Karena ada hal yang belum dipahami di sana. Ada hal. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian ada aspek sosial budaya. Kita berbicara tentang aspek sosial budaya. Ada sebuah unsur yang ini ketahui adalah tentang struktur sosial, kemudian adalah kondisi budaya. Struktur sosial kan bagaimana ada orang-orang berelasi ya. Itu struktur sosial, manusia lain dengan manusia lain. Itu pertama. Lalu yang kedua, sosial budaya adalah kondisi budaya. Bagaimana namanya budaya itu kan cerminan dari aktivitas manusianya. Budaya itu adalah karya dari akal budi yang diwujudkan sehari-hari. Itu kan tentang budaya. Ketika saya berbicara tentang budaya gini, biasa ada pertanyaan dari mahasiswa. Ada dari mahasiswa bertanya, Pak, bagaimana tentang budaya kita yang direbut sama negara lain? Bagaimana sikap saya sebagai mahasiswa menyikapi budaya-budaya yang direbut orang lain? Saran pertama dari saya, hindarkan dulu Anda berpikir kepada budaya negara yang direbut negara lain. Anda fokuskan, Anda pikirkan, syukuri dulu, maknai apa yang sudah Anda miliki saat ini. Ketika Anda yang sudah memiliki hal-hal saat ini dan Anda kehilangan, itu adalah sebuah momen di mana Anda tidak menjaga apa yang Anda miliki pada jarak yang terdekat. Jadi nggak usah mikir negara dulu. Anda sekarang bagaimana mensyukuri saat ini aja dulu apa yang Anda miliki. Jadi kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh, tapi hal sekeliling kita terlupakan. Seperti sosial. Ketika kita berbicara tentang aspek pertahanan dan keamanan, hal yang menarik, saya 2 hari yang lalu melihat ada video dari TNI. Ada TNI membuat adanya sebuah press conference. Ada yang lihat nggak kemarin konferensi TNI yang di belakangnya itu adanya para komandan dari pasukannya yang 2 menit videonya. Ada yang sempat ya teman-teman 2C sini tentang apa? Ada Ray sempat lihat atau Rosa sempat lihat adanya deklarasi dari tentara kita TNI akan ikrar dari sebuah kedaulatan. Baca belum ada lihat ya? Belum lihat. Kalian nontonnya drama aja, drakor ya. Ketinggalan bagian sana ya. Sebuah deklarasi, sebuah strategi politik kalau saya lihat ya, bagaimana
bagaimana si TNI kita, bagaimana TNI kita tetap menyuarakan bahwa adalah kami masih menjadi pelindung dan semua orang yang mengganggu pertahanan keamanan di Indonesia akan berhadapan dengan kami. Kan itu sebuah strategi politik yang nanti akan ada fase lain. Kemudian ketika kita berbicara tentang geostrategi, ada yang disebut dengan mode Morgenthau. Ada mode Morgenthau. Ini ada satu yang saya kasih italik bagaimana tentang power position dalam suatu kawasan. Ada yang power position dalam suatu kawasan. Jadi makanya tidak menjadi aneh ketika Indonesia membutuhkan adanya pesawat terbang, adanya kapal laut yang untuk patroli. Ya karena butuh adanya power position dalam sebuah kawasan. Kapal kita harus cukup cepat untuk mengejar ada pesawat lain yang masuk ke daerah. Kalau kalah lari kan ibaratnya gimana mengejar? Pesawat kita perlu ataupun butuh adanya aftur, adanya bahan bakar yang cukup untuk bisa patroli. Kalau nggak ada alokasi, gimana ada bensin untuk terbang? Power position. Nah, model yang selanjutnya yang saya ceritakan dan disebut dengan model Alfred Thayer Mahan. Di bukunya The Influence Power of History, bahwa dikatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dipenuhi kalau bangsa itu memenuhi unsur apa aja. Ada geografinya, luas penduduknya, jumlah penduduk, sifat pemerintah. Ini ada sebuah persepsi dari modelnya. Kemudian ada model Klein. Suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik yang lebih besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Ada kata kunci yang menarik di sini, teman-teman dari kelas 9C. Negara akan menjadi kekuatan yang besar kalau dia punya geografi yang besar. Oke. Wilayahnya besar, sumber daya manusia yang besar. Nah, ciri-ciri dari yang sendiri yang dimiliki oleh Indonesia. Manusia banyak, pangsa pasarnya banyak. Wilayahnya luas. Makanya sekali lagi saya ingatkan, ada pihak-pihak yang begitu mewaspadai, yang begitu takut apabila Indonesia bangkit dengan potensinya. Makanya ada orang-orang yang saya kira udahlah Indonesia kita sibukin ngomongin hal-hal lain aja, jangan sampai orang-orang sadar potensinya kemudian bangkit. Dan sampai manusianya fokus untuk mengurusi potensi kemudian bangkit. Itu model dari. Oke. Nah, itu merupakan presentasi